Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi sayyidi ahli siddiqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari sesuatu yang besar, yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dari semua yang hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini, dari alam jahiliyah sampai ke alam yang penuh dengan ilmu di zaman sekarang ini. Mari sama-sama kita bacakan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Hasbi Ansori MM, selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir 1, dan yang saya sayangi adalah teman-teman para hadirin, para penonton yang selalu mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini, izinkanlah saya Ade Yonda Ongki menyampaikan sebuah pemaparan isi makalah saya, yaitu tafsir ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang wajib kita cari dan wajib kita amalkan, dan wajib juga kita tuntut. Kita cari ilmu tersebut, yang mana posisi ilmu tersebut sangatlah penting di dalam Islam, yang mana dengan kita berilmu, kita bisa menunjukkan identitas teori agama Islam di ruang publik, yang mana identitas keislaman kita dapat terbangun di benak masyarakat, sehingga kita bisa menjadi umat Islam yang berjaya di dunia dan berjaya juga di akhirat, yang dimana dilandasi dengan ilmu dan pengetahuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, wala Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu haruslah jadi ciri-ciri kita sebagai pemuda muslim, yang mana dengan menuntut ilmu kita bisa menggali pengalaman dan ilmu-ilmu yang mana bisa menjadikan kita sebagai pemuda yang berilmu, beriman, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan kata pintar adalah jahil. Oleh karena itu, kita umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu sehingga kita bisa menjadi umat yang cerdas. Ada satu kisah tentang kecerdasan umat Nabi Muhammad SAW. Syekh Abil Hasan As-Sadili pernah bermimpi di satu malam. Di dalam mimpinya beliau melihat
ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Musa sedang ngobrol, sedang berbicara, sedang melakukan pembicaraan. Di dalam mimpinya Syekh Abil Hasan As-Sadili ini, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, kata Nabi Musa, ya, aku dengar engkau bersabda di dalam sabdamu, ulama ummati kal anbiya bani Israel. Ulama dari kalangan umatku itu, kepintarannya, kecerdasannya bagaikan golongan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apakah betul ya Muhammad? Tanya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjawab, ya, ulama dari golongan umatku itu, kepintarannya, kecerdasannya sama dengan golongan nabi-nabi dari Bani Israel. Kemudian Nabi Musa berkata, bagaimana sih ulama dari kalangan umatmu itu? Aku ingin melihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil Al-Imam Ghazali. Dipanggil Al-Imam Ghazali. Kemudian ditanya sama Nabi Musa, "Hei, siapa namamu?" Dijawab sama Imam Ghazali, "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad." Kata Nabi Musa, "Stop. Ya Rasulullah, ini yang kamu bilang pintar. Saya nanya ke dia, namanya siapa? Dia jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Padahal yang saya tanya itu nama dia. Ini dia jawab nama bapaknya, dijawabnya nama kakeknya. Begini kamu bilang pintar, ya Rasulullah," kata Nabi Musa. Kemudian Al-Imam Ghazali berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya menjawab." Dijawab sama Al-Imam Ghazali, "Wahai Musa kalimullah, dulu Allah pernah bertanya kepada engkau, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Engkau jawab, ini tongkat ya Allah, ini untuk memukul, ini untuk mergembala, ini untuk membelah lautan, ini tempat bersandar untuk menyandar." Padahal Allah cuma bertanya, apa yang ada di tanganmu? Allah tidak bertanya untuk apa itu. Tetapi engkau menjawab, tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Harusnya jikalau kamu pintar, cukup kamu jawab saja, ini tongkat. Tetapi mengapa engkau jawab panjang? Dijawab sama Nabi Musa, iya, aku jawab dengan jawaban yang panjang karena aku ingin mengambil waktu yang lama dengan Allah, ingin mencari keberkahan dengan Allah. Dijawab sama Imam Ghazali, begitupun juga denganku, aku ingin bercakap-cakap lama denganmu untuk mengambil keberkahan darimu yang pernah berbicara dengan Allah. Semenjak dari itu, Nabi Musa alaihissalam mengakui kepintaran dari umat Muhammad SAW. Nabi Musa saja mengakui kecerdasan dari ulama-ulama dari kalangan ulama Nabi Muhammad SAW. Lantas setelah beliau meninggal, apakah kita tidak ingin menjadi penerus Al-Imam Ghazali? Apakah kita tidak ingin menjadi penerus Rasulullah SAW? Apakah kita tidak ingin menjadi penerus para ulama? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Oleh karena itu, mengapa ulama dikatakan sebagai warisan Rasul? Karena ulama itu membawa pengetahuan yang pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Berguru kita kepada ulama sehingga kita menjadi alim. Bahasa Indonesia adalah ilmu, orang yang berilmu, alim, jamaknya ulama. Oleh karena itu, kita manfaatkan ulama, kita ambil ilmu dari mereka, kita undang mereka di dalam takbir akbar, kita datangi, fas'alu ala dzikri, tanya kalau tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengerti. Oleh karena itu, menuntut ilmu ini sangatlah wajib dan dibebankan kepada seorang muslim di
dikarenakan kecerdasan harus menjadi karakteristik kita sebagai muslim ataupun muslimah di dalam agama Islam. Kemudian ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang tafsir tentang ilmu pengetahuan. Di antaranya yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 31-32 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Kemudian disambung pengertian ayat ke-32. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut bisa kita pahami bahwasanya para malaikat pun, para iblis pun ditanya tentang apa-apa saja, nama-nama yang benda-benda yang ada yang disuruh oleh Allah untuk menyebutkannya, mereka tidak tahu. Tetapi Nabi Adam alaihissalam yang mana sebagai kakek kita, beliau bisa menjawab semuanya. Dengan apa? Dengan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam sangat beruntung karena Nabi Adam diajarkan ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh berputus asa. Kita harus mencari ilmu tersebut. Kita tidak boleh berleha-leha di dalam mengejar dunia. Tidak boleh berleha-leha di dalam dunia ini, karena dunia inilah tempat yang sementara di mana kita mencari bekal sehingga nanti kita bisa menghadap Allah, kita pertanggungjawabkan ilmu kita tersebut. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,
maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, dari ayat tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya orang yang berilmu itu pasti berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.